Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadailil karamat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya niat-niat baik kita dapat terlaksana. Salawat bering salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman, ya, insya Allah di sore yang penuh berkah ini kita bakal sama-sama memulai kajian hadis tematik kita. Kalau nggak salah kemarin Ustaz Zulfa udah duluan ya. Sama Ustaz Zulfa kemarin kajian tematiknya tentang apa? Kalau nggak salah tentang azkar ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang membincang rajam. Tahu rajam ya? Kayak gitu. Rajam adalah hukuman yang ditanam kepalanya, tanam Kepalanya ditanam. ini ditanam badannya hingga tersisa kepala lalu dilempari batu. Luar biasa. Ada lagi jawaban yang lain barangkali versi yang berbeda. Di kampung halaman yang mungkin ada rajam. Ya? Boleh diutarain. Sandi boleh digeser mic-nya, maaf. Di kampung tetangga itu ada hukuman rajam, tepatnya di daerah Aceh. Saya kan di Medan. Di Aceh itu masih memakai hukum seperti itu. Di sana itu setiap hari Jumat biasanya di masjid-masjid hukum itu. Dia ada namanya istilahnya apa ya? Ada bukan polisi dia, memang khusus untuk merazia yang seperti itu. Bukan polisi, bukan Satpol PP, ada dia petugasnya. Nah, petugas di Aceh itu dikenal dengan wilayah hisbah ya. Mereka adalah enforcement ya, para penegak hukum yang berusaha menegakkan syariat, bukan hukum Indonesia, tapi hukum syariat. Karena memang Aceh daerah istimewa ya, punya otonom sendiri, akhirnya diberikan oleh pemerintah buat punya polisi wilayah hisbah tadi, yang tugasnya khusus buat mencambuk, merajam, merundung orang-orang yang kholwat berpacaran. Tuh ada tugasnya wilayah hisbah itu teman-teman ya. Hari ini kita bakal berusaha kupas kira-kira betul nggak hadis Rasulullah SAW dan hukum Islam secara mutlak ya itu membenarkan hukum rajam. Nah teman-teman, kalau misalnya ada orang barat hari ini, mereka pengen menghantam Islam ya, mereka pengen berusaha mencari kelemahan atau kerancuan dalam agama kita, pasti salah satu yang mereka ungkit adalah hukum rajam. Kenapa bisa di abad 21 ini ya, abad pencerahan, abadnya orang-orang yang berpikir, masih ada hukum yang pakai batu gitu loh. Hukum yang sangat barbarik, hukum yang sangat savage, yang sangat sadis gitu, dikebumikan kemudian dilemparin pakai batu. Apakah betul Rasulullah mensyariatkan hukum rajam gitu? Nah ini teman-teman, insya Allah kajian tematik kita seputar ini. Teman-teman udah saya bagikan hadis yang di situ isinya berupa kompilasi redaksi yang membincang rajam. Ada yang mau volunteer baca? Ada nggak? Semuanya lulusan pesantren kan? Nggak? Namanya siapa nih? Saiful? Boleh dikasih mic ke Saiful nggak? Coba aja nggak apa-apa baca hadis yang pertama. It's okay, nggak apa-apa. Memang nggak bersakal ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qala ata rajulan minal muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi fanada faqala ya Rasulullah, faqala inni Zana itu Zainat wa a'rada anhu fatanha talqa'a wajha wa qala lahu ya Rasulullah ha inni zanaitu fa'arada anhu hatta nasa dzalika alaihi arba'a maratu falamma syahida ala nafsi
arba'a syahadata da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abuka Junun jununa faqala hal ahsanat ahsanta qala na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhabu bihi farjumuh. Nah teman-teman, kita disajikan hadis yang pertama tentang orang yang diberlakukan baginya hukuman rajam. Datang kepada Rasulullah SAW seorang pemuda ya, Rasul lagi di masjid kan. Nadahu, dia memanggil Rasulullah. Ini zana itu, dia bilang apa hari itu teman-teman ke Rasulullah? Wahai Rasulullah, saya telah berzina. Bayangin ya, betapa banyak keberanian yang dikumpulin untuk mengatakan itu ke Rasulullah SAW. Kedengeran nggak pakai mic? Nggak kedengeran. Seriusan? Tes. Ini zina itu, kata dia. Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina. Fatan hatil qa'a wajhihi. Rasulullah berusaha memalingkan wajahnya gitu. Rasulullah masih nggak percaya apa yang beliau dengar dari pemuda ini. Dipalingkan mukanya. Terus pemuda itu ngikutin kemana wajah Rasulullah berpaling. Rasulullah, ini zina itu, saya telah berzina. Sampai 3 kali teman-teman, bayangin. Tetap aja pemuda itu pengen menebus dosanya, menuangkan apa yang dia lakukan di depan Rasulullah SAW. Rasulullah minta sama dia, ya udah kalau gitu, kalau memang ente betul berzina, datangkan kepada saya 4 orang saksi. Teman-teman, sebagaimana kita tahu ya, rajam itu hanya ditegakkan apabila ada 4 orang saksi, dan itu orang soleh semua yang menyaksikan secara langsung. Rasulullah minta saksinya ada nggak? Pemuda itu bisa, teman-teman, ada saksinya, berhasil mendatangkan saksi juga. Dan setelah didatangkan saksi, nanya lagi Rasulullah sama pemuda ini, abuka junun, wahai pemuda, ente gila atau bapak ente gila nggak gitu? Rasulullah betul-betul pengen memastikan nih, sebelum beliau jatuhkan kepada pemuda ini hukuman rajam. Pemuda itu menjawab, enggak, saya nggak gila, saya juga nggak lahir dari keluarga yang gila gitu. Ahsanta, apakah kamu sudah muhsin? Ada yang tahu arti muhsin apa? Karena hukuman rajam itu hanya berlaku bagi mereka yang muhsin. Menikah, luar biasa. Ya teman-teman, hukuman rajam hanya diberlakukan bagi mereka laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dan berzina. Kalau mereka belum menikah ya, ini namanya bukan muhsin, masih muzab, masih bujang, dan hukumannya juga lebih ringan, cuma dicambuk hadnya. Kenapa buat orang muhsin hukumannya lebih savage gitu, lebih sadis, hukuman rajam? Kenapa? Karena mereka udah punya sebuah ikatan yang ketika ada akad nikah itu kan, kata Al-Quran, mitsaqun ghalizo, sebuah perjanjian yang sangat berat gitu. Ketika orang yang udah berusaha menjaga dirinya, punya istri yang bisa, punya suami atau istri yang bisa memenuhi hasrat seksual mereka, dan mereka tetap berzina, ini problematis, lebih bermasalah daripada orang-orang yang masih bujang. Ya, maka ketika dia menyatakan, ya Rasulullah, saya orang muhsin, Rasulullah bilang, rajam dia, farjumu. Hadis kedua dari akhwat barangkali, ada yang mau volunteer baca nggak? Mic-nya di sini ya, nggak apa-apa lah, yang akhwat nggak usah direkam, nggak apa-apa. Silakan. Nyampe nggak? Maaf. Anbari tadi orang summan ja'athu Imro'atun min ghamidin minal azza faqalat ya Rasulullah tahirni. Luar biasa, tohirni, naam, sucikan saya. Faqala Waihak irji'i fastaghfirillah wa taubi ilaihi faqalat aw katuridu an
turaddidani. turaddidani kama radadtu ma'azab bin Ma'iz Ma'az bin Malik qala wa madza qalat ibnaha habli minaz zina faqala anha faqalat na'am qalat na'am faqala laha hatta tada'i ma fi batnika qala fakaffalaha rajulun minal ansori hatta wada'at qala fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qad wada'at al-ghamidiyah faqala idza lanarjumuha wa waladaha saghira laisa lahu min yadhahu faqama rajulun minal ansori faqala ilayya rida'ahu ya nabi Allah qala farjumuha Maaf Join ya, afwan. Teman-teman, ini dalam kajian tematik yang perlu digaris tebal sama-sama. Hadis itu sama seperti Al-Quran. Kadang disampaikan di satu kesempatan secara sebagian parsial, di kesempatan lain juga secara parsial. Jadi ketika kita membaca hadis Rasulullah itu mesti komprehensif. Kita pengen membahas hadis yang membincang tentang kemuliaan perempuan, maka jangan cuma satu hadis yang dibaca. Mesti dalam beberapa kesempatan kita kumpulin bagaimana pandangan Rasulullah terhadap perempuan. Kita pengen membahas bagaimana hadis Rasulullah yang membincang hutang. Jangan cuma mengambil satu hadis kemudian menutup mata sama hadis yang lain. Karena boleh jadi keterangannya parsial, nggak sempurna. Harus kita kumpulkan semuanya, kemudian kita jatuhkan dalam sebuah satu kajian yang komprehensif gitu. Tadi kan di hadis pertama itu nggak disampaikan siapa laki-laki yang berzina. Nah di hadis yang kedua ada ternyata namanya. Siapa namanya? Ma'iz bin Malik. Nama perempuannya perempuan Al-Ghamidiyah. Nggak disebutin namanya ya. Cuma dia tuh dari klan Al-Ghamidi. Perempuan ini tahu bahwasanya Ma'iz bin Malik ditolak sama Rasulullah pengaduannya gitu. Pengen dirajam sempat Rasulullah tolak. Makanya dia bilang, "Aturaddiduni kama radatta Ma'iz?" Wahai Rasulullah, apakah engkau menolak penebusan dosa saya sebagaimana engkau menolak penebusan dosa Ma'iz? Rasulullah bilang, "Waihak." Ketika si perempuan ini mengaku ke Rasulullah, celaka kamu, serius. Udah malah lagi hamil gitu kan. Ada yang merasuki apa gitu. Kenapa si perempuan ini kok berani-beraninya mengaku bahwasanya dia telah berzina? Karena memang perasaan bersalah itu teman-teman, kalau udah menguasai otak kita kayak gitu, kita bawaannya pengen ngaku aja. Ada kita nih lagi berangkat ke kampus, tiba-tiba nabrak bocil gitu kan, lagi main sepeda, motor kita kenceng 60 km per jam. Kita sejatinya selamat gitu teman-teman ya. Kita bisa berangkat sampai kampus terus, tapi bocilnya udah jatuh gitu. Insya Allah minimal 3 hari kepikiran. Ya, sekurang-kurangnya kalau memang kita masih manusia yang berakal budi gitu ya, kita masih ada perasaan guilt, masih mencoba ada rasa pengen menebus rasa bersalah gitu. Apalagi di zaman Rasulullah kan, yang hari itu katanya baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ketika iklim kesolehan itu masih mewabah di mana-mana. Ketika yang soleh itu bukan cuma satu orang, tapi satu kampung, negeri Madinah. Maka rasa bersalah mereka hari itu ya diuji. Akhirnya nih orang yang berzina mengaku juga ke Rasulullah SAW. Rasulullah tahu teman-teman, bahwasanya perempuan ini ngadu ke beliaunya pas lagi hamil. Makanya beliau ngeliat perutnya kan, ini punya ini punya siapa? Kata si perempuan Al-Ghamidiyah, "Inna
innaha habli minadzina. Sesungguhnya inilah jabang bayi dari hasil perzinahan. Ngadu ke Rasulullah yang lagi hamil. Ya udah, kembali lagi ke saya, kata Rasulullah, setelah ente melahirkan bayi yang dikandung itu. Maka logika kita ya, dirajam tuh hukuman mati. Itu Rasulullah pulang, Rasulullah suruh pulang. Anda itu perempuan gak balik lagi juga barangkali Rasulullah udah maafin gitu teman-teman. Tapi ya tadi rasa bersalah, rasa ini menembus dosa tuh hari itu ya sangat mainstream gitu. Semua orang punya niat untuk bertobat yang melebihi rata-rata hari ini. Kita hari ini kan mau berbuat salah apapun ya udahlah di-keep sendiri aja gitu. Kalaupun ada waktu untuk bertobat mungkin ya lebaran besok kali gitu. Tapi hari itu di negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kayak gini ada gitu. Orang yang mengaku mencuri di depan Rasulullah ada, mengaku berzina ada. Jadi ya itulah teman-teman iklim di zaman Rasulullah hari itu ya. Nah, hadis yang pertama ini sejatinya mewakili pembahasan kita. Teman-teman silahkan dilihat hadisnya, kemudian hadis yang kedua dan ketiganya bisa dibaca sendiri. Bisa disimpulkan dari 3 hadis ini yang kebetulan ada di Bukhari Muslim ya. Konsekuensi hadis kalau ada di Sahih Bukhari sama Muslim apa berarti? Sahih. Ketika kita membahas sebuah kajian tematik dan hadis yang kita bahas di Bukhari Muslim, kita nggak perlu repot-repot lagi ngebahas sanadnya. Wah ini hadisnya kira-kira sahih atau dhaif atau maudhu gitu, nggak usah. Karena ulama sepakat dalam ortodoksi Islam pastinya ya. Ketika hadis itu ada di Bukhari Muslim, maka hukumnya adalah manqulatun alal ittisal. Dia dinyatakan pasti bersambung. Maka dalam kajian hadis ini kita nggak perlu repot-repot membahas sanadnya lagi. Dan saya yakin karena hadis ini kebanyakan semester 1 ya, baru belajar ulumul hadis kan ya, belum belajar kayak kakak kelasnya nih yang udah apa, ulumul hadis terapan gitu, bahasanya terapan, ngeri banget ya. Buat teman-teman yang semester 1 ya, insya Allah kita belum menyebutkan bagian sanad di sini. Tapi kalau boleh tahu, kalau boleh dites gitu, saya mau nanya sama kakak kelasnya nih. Ustaz Holika ya, boleh nggak apa-apa ya. Di hadis pertama tadi yang bagian sanadnya yang mana? Mana di bagian hadis ini yang merupakan sanad? Jadi isi hadis itu simple, sanad matan. Orang yang membawa redaksinya sama isi dari hadis tersebut. Sanad. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah aja. Sejatinya teman-teman kalau kita buka ya kitab Bukhari yang babon yang benar-benar rujukan, itu sanad tuh gak cuma satu dan gak mungkin sanad satu, karena dari zaman Rasulullah sampai zaman pembukuan Imam Bukhari itu ada banyak orang kan. Generasi setelah sahabat tuh namanya apa? Tabi'in. Setelah tabi'in, setelah tabi'ut tabi'in. Nah, intinya kalau teman-teman buka kitab Sahih Bukhari langsung, sanad itu banyak. Bisa 7 sampai 9. Tapi karena kebetulan for the sake of simplicity, demi kepraktisan kajian kita, di sini disebutin cuma nama Abu Hurairah aja ya. Berdasarkan 2 hadis ini teman-teman. Ya. Menurut yang hadir di sini ini kira-kira Rasulullah pengen gak menegakkan hukum rajam? Enggak. Dengan kondisi bangsa Arab yang sangat keras hari itu, bahkan seorang Rasul pun ya nggak tega gitu buat ngebumikan orang sampai kepala atau sampai setengah badannya kemudian dilemparin pakai batu. Siapa yang tega kayak gitu? Apalagi seorang Rasul yang katanya ruhama bainakum gitu, yang menyayangi kalian, yang menyayangi umatnya. Bahkan dalam hadis lain teman-teman, Rasulullah bertanya sama pemuda tadi, apakah betul ente udah masuk gitu? Karena zina kalau nggak masuk ya nggak jadi dirajam. Kalau masih cuma bercumbu gitu ya, berpelukan, nggak kehitung rajam teman-teman. Rasul sampai sedetail demikian sebelum menjatuhkan hukuman itu kepada orang yang berzina, karena konsekuensinya tinggi gitu. Meninggal orang ya, serius. Kita salah-salah hukum meninggal orang. Dan teman-teman silakan baca lagi di sini ya, di hadis nomor 3, orang yang dirajam sama Unes. Yang dirajam ini kesakitan. Ya, kesakitan teman-teman.
Kemudian saking sakitnya dan karena survival dia sebagai seorang manusia memaksa dia untuk bertahan hidup ya, insting bertahannya, dia berhasil kabur. Lagi dirajam, jubuk kabur dia. Akhirnya ya sebagaimana lazimnya hukuman, diambil lagi orangnya, dikejar, dikebumikan lagi, dirajam lagi. Tapi setelah Rasulullah diberitakan tentang kejadian itu, apa kata Rasulullah? Kenapa? La'alla taraktumuh, kenapa nggak kalian tinggalkan aja? Barangkali kalau misalnya dia kabur, dia kembali ke rumah dia bakal bertobat gitu dengan segala kesakitan yang dia rasain. Ini teman-teman, gampang bilang hukum rajam ditegakkan gitu, syariat ditegakkan, tapi pada prakteknya itu bahkan nggak mungkin terjadi. Ayo kita lanjut ke pembahasan sekarang. Rajam berasal dari kata rojama yarjumu rojman, artinya melempari dengan batu memang. Tapi masdar rojim yang kita biasa baca di ta'awuz artinya apa? Terkutuk. Ya. Karena memang ketika seorang iblis itu terkutuk, katanya dilemparinya bukan pakai batu sama malaikat, dilemparin pakai bintang-bintang. Bayangin teman-teman, bintang segede gaban ya, dilemparin pakai bintang. Marjum artinya juga mab'adun wa matrudun, dijauhkan atau ditolak. Jadi sebelum memang kita biasakan dalam membahas kajian tematik, sebelum maju ke hadisnya, itu bahas terminologi, kata-kata yang kira-kira muskil di situ. Barangkali rajam versi Arab sama rajam versi Aceh berbeda gitu kan. Maka sebelum kita bahas ke syarahnya, kita samakan dulu definisi. Jangan sampai bebek yang di kepala saya ini ayam di kepala teman-teman. Kan berabe serius. Kita belum menyamakan definisi. Tadi artinya muhson apa? Muhson? Oke, menikah, tapi bahasa, dari segi bahasa apa artinya? Muhson. Ahsona yuhsinu. Sohnun artinya piring, ke piring. Orang yang membentengi diri mereka. Atau dalam hal ini karena maf'ul bih, muhsan itu artinya yang terbentengi. Muhsin, orang yang membentengi diri. Ahsana yuhsinu, bertahan, melindungi diri. Dan saya selalu garis tebal sama kelas yang saya ampu ya, teman-teman yang udah semester 3 nih. Bahasa Arab itu merupakan sebuah conditio sine qua non, sesuatu yang mesti ada, yang mesti dimiliki sama anak-anak IH sama IHT. Buat yang anak Febi barangkali kalau ada sunnah lah, tapi buat IAT sama IH wajib teman-teman. Karena pergumulan kalian nih sebagai anak IAT sama IH ya di kitab-kitab gitu loh. Betapa absurdnya ketika kalian bergelar SAG jurusan IH sama IAT. Apa artinya rajam? Apa artinya muhson? Kita geleng-geleng sambil sedikit senyum gitu kan. Jangan teman-teman ya. Jadi berdasarkan definisi ini maka muhson orang yang udah menikah gitu. Karena orang yang menikah kan terbentengi syahwatnya karena ada apa? Auliya'uhu ba'duhum ba'do gitu. Karena suami ada istrinya, istri ada suaminya, maka garizah nau ya, gairah seksual mereka udah terbendungi satu sama lain. Idealnya kayak gitu. Nah, kenapa hukuman rajam diberlakukan bagi orang yang muhson? Karena udah mestinya nggak ada gitu loh. Orang-orang yang udah punya istri cantik di rumahnya, suami yang luar biasa di rumahnya gitu kan, masih melakukan, masih apa bahasanya ya? Apa bahasa yang lebih halus gitu? Masih keladi ya, keladi aja ya. Oke. Dan ini teman-teman, muhson, orang yang menikah dikategorikan muhson pun dijelaskan lagi oleh seorang pakar fikih, Abdul Qadir Auda. Beliau menyatakan bahwa al-wat'u fin nikah as-sahih. Kalaupun mereka telah menikah, mereka telah berhubungan badan. Andai mereka menikah on paper, di atas kertas gitu, ke KUA, menikah gitu kan, pre-wedding, kemudian wedding, tapi belum berhubungan badan dan kemudian berzina, ini belum dirajam hukumnya. Hanya buat yang udah menikah dan bersenggama. Baik. Ngomongnya gampang, tapi pada prakteknya rajam ini betapa banyak syarat yang mesti dipenuhi gitu. Ini masih ke definisi rajamnya. Belum nanti kita membahas tentang persaksian teman-teman. Karena tadi syarat rajam itu mesti ditegakkan, mesti ada berapa saksi?
4 orang. Hukum rajam teman-teman semua itu yang dalam ulumul Quran dikategorikan ke dalam naskhut tilawah dunal hukmi. Kalau saya tanya sama anak IAT di sini ada nggak? Yang ikhwannya ada anak IAT? Apa anak IH semua? Anak IAT ada? Iya semua nih. Iya semua. Kenapa nggak ada yang ngangkat tangan? Yang akhwat yang saya kenal aja yang akhwat. Nurul, Ustazah Nurul mau nggak? Menurut Ustazah Nurul nih kira-kira di Al-Quran ada nggak hukum rajam atau ayat yang membincang rajam? Ada yang mau volunteer jawab barangkali? Mau nggak? Pas di matkul Ibnu itu ayat tentang rajam itu nggak ada, tapi ada cuma dari doang, tapi kalau di Quran adanya cuma dulu. Ada apa? Jadi dulu. Fajriduhum. Nah, jadi teman-teman ada memang sebuah subbab dalam ulumul Al-Quran itu yang disebut dengan nasih wal mansukh. Jadi ayat Al-Quran nggak selama-lamanya berlaku dan nggak selama-lamanya ada gitu. Kadang-kadang ada yang hukumnya udah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Ada ayat yang udah dihapus, tapi hukumnya masih ada. Nah, ayat rajam atau hukum rajam termasuk dalam kategori yang kedua. Hukumnya walaupun udah dihapus semenjak zaman Rasulullah dulu ya, tapi masih diberlakukan ketika masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khilafah-khilafah Islam setelahnya gitu. Silahkan kita cari di Al-Quran, insya Allah nggak ada ayat asyaykhu wasyaykhatu farjumu, nggak ada. Farjumuhuma nggak ada teman-teman. Apa hikmah dari penghapusan hukum ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ini adalah semacam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Kira-kira umat Islam walaupun hukumnya atau ayatnya udah nggak tertera lagi di Al-Quran, masih ada giroh nggak buat menerapkan hukum rajam ini? Ya, barangkali sebuah ujian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rajam itu kalaupun pernah terjadi di zaman Rasulullah dulu, itu hanya bisa diberlakukan oleh i'tiraf, pengakuan langsung dari orangnya. Ya. Cuma 3 kali pernah terjadi di zaman Rasulullah dan 3-tiganya itu berdasarkan i'tiraf, sebagaimana tadi kita bahas di hadis. Nah, teman-teman mau kita pikir pakai logika gimana pun juga nggak mungkin gitu. Ada 4 orang saksi yang luar biasa soleh gitu, yang mereka muruahnya baik, ngegap ya orang yang lagi berzina dengan mata telanjang mereka langsung. Karena memang ini syarat mutlak untuk menetapkan hukum rajam. Andai orang yang menuduh berzina ini nggak bisa mendatangkan 4 saksi, maka bagi dia adalah hukuman qadzaf. Apa qadzaf artinya? Qadzaf itu artinya menuduh ya. Bagi dia hukuman cambuk. Kalau cuma bisa datengin 3 saksi, 3 saksi orang baik, walaupun cuma 3 gitu kurang 1, cambuk buat orang yang nuduh. Maka memang mustahil kalaupun hari ini ditegakkan itu bakal berlaku hukum rajam, bakal terjadi gitu. Kecuali ada pengakuan langsung dari orang yang melakukannya. Apakah CCTV, hidden cam, ya, apalagi kamera-kamera tersembunyi itu, kamera 360. Apakah kamera-kamera tersembunyi ini termasuk sebagai saksi? Bisa nggak? Lah, karena syahadah itu ya mata kepala langsung. Ketika kita pengen menarik kias dari zaman Rasulullah syahadah, ya mata kepala langsung, nggak boleh pakai CCTV. Karena yang pertama ya itu bukan makhluk yang bisa berpikir. Yang kedua ada rekayasa Photoshop gitu kan, ada rekayasa digital. Sekarang kita bahas masalah persaksiannya ya. Dalam kitab At-Tashri' al-Jinai bab syahadah nih diuraikan bahwasanya dalam menuduh apapun, dalam meminta persaksian terhadap apapun, itu memang syariat kita mewajibkan 4 orang laki-laki. Kalau perempuan berapa? Ya teman-teman, ini yang lagi digembar-gemborkan sama golongan feminisme hari ini ya. Islam karena memang tumbuh di iklim peradaban yang patriarki, yang berpusat sama laki-laki, banyak hukum-hukumnya yang kelihatannya itu menguntungkan laki-laki gitu. Kalau kita baca hukum waris, lidzakari mislu hazil unsayain, buat laki-laki 1, buat perempuan setengah. Persaksian teman-teman, buat laki-laki 1 orang, buat perempuan 2 orang.
Artinya satu laki-laki itu dihitung 2 saksi sebagai perempuan. Dalam hal akal, Rasulullah pernah bilang bahwasanya akal perempuan itu setengah laki-laki. Nah, ini juga kajian hadis yang nanti insya Allah bakal kita bahas. Bagaimana Rasulullah bersikap androsentris, menguntungkan laki-laki pada masanya gitu. Ini yang dikritik sama para feminis muslim ya. Kira-kira mungkin gak seorang perempuan yang menolak diajak istrinya, yang menolak diajak sama suaminya keranjang gitu, dalam sebuah hadis Bukhari. Bayangin teman-teman, sohinya udah nih. Barang siapa perempuan yang menolak diajak ranjang sama suaminya, maka bakal dilaknat sama malaikat sampai subuh. Coba kita kalau misalnya membaca itu secara letterlek tanpa menguji, kita bandingkan lagi sama hadis-hadis lain, kita bakal bilang bahwasanya Rasulullah nggak adil sama perempuan. Bukan hanya nggak adil, bahkan benci barangkali. Ya, ini perlunya kajian tematik. Pernah seorang sahabat teman-teman, namanya Hilal bin Umayyah, dia menuduh istrinya melakukan zina sama seorang sahabat juga, Syarik bin Samha. Dan ini yang perlu saya tegaskan teman-teman ya. Kalau tadi saya bilang di awal peradaban Islam itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan berarti nggak ada kemaksiatan sama sekali gitu di situ. Maka hari ini orang-orang yang pengen menciptakan utopia kejayaan Islam gitu, jangan mengharapkan Islam bakal nggak ada keburukan sama sekali di situ gitu. Kita pengen mengharapkan negara yang Islami, negara yang syariat gitu. Jangan kita bayangkan negara itu bakal bersih dari kejahatan, nggak juga. Di zaman Rasulullah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kejahatan, kemaksiatan itu ada. Buat apa ada Rasulullah kalau ternyata sahabatnya udah soleh semua? Toh Rasulullah pernah menegur mereka, Rasulullah pernah nangis karena kesalahan mereka, dan Rasulullah bahkan pernah menghukum mati mereka gitu kan. Nih teman-teman, garis tebal kalau kita nih pengen mengharapkan atau mencita-citakan negara Islam yang betul-betul bersih gitu 100% dari kejahatan, dari kemaksiatan. Mungkin, nggak mungkin. Karena memang sunatullahnya ya tadi, pasti ada porsi kebaikan, pasti ada porsi keburukan. Dua-duanya bakal terus tarik ulur sampai hari kiamat itu. Hilal bin Umayyah teman-teman ya, karena memang hari itu nggak ada tes DNA ya, dia nunggu sampai istrinya lahiran. Dan pasca melahirkan ternyata anaknya mirip sama Syarik bin Samha, orang yang dia curigai bahkan dia tuduh, yang telah apa bahasa halusnya ya, yang telah berkeladi sama istrinya. Oh, keladi lagi. Tapi lagi-lagi teman-teman, karena hari itu Hilal nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, akhirnya Hilal yang dicambuk. Sebenci apapun Hilal sama Syarik, karena Hilal nggak bisa mendatangkan 4 saksi, Rasulullah menolak. Rasulullah menolak tawaran atau pengaduan Hilal gitu. Karena Rasulullah lebih prefer mencambuk orang daripada mengakhiri riwayat kehidupan seseorang gitu. Betapapun nggak adilnya hal tersebut, karena konsekuensinya lebih tinggi. Yang dicambuk kesakitan dan dia bakal belajar untuk lebih hati-hati ke depannya menuduh orang lain. Tapi yang dirajam meninggal maksudnya. Meninggal teman-teman. Ya. Dan jarimah hudud ya. Seorang saksi yang pengen yang sah untuk dijadikan saksi dalam hukum Islam, yang pertama lagi-lagi ada syaratnya. Berakal pastinya, kemudian balik gitu kan, syarat-syarat yang lumrah lah, yang umum. Al-hifzu, maksudnya dia paham betul tentang detail perkara. Jadi 4 orang nih saksi, 4 orangnya sama-sama menyaksikan, katanya mengaku melihat perzinahan tersebut. Tapi ketika mereka berbeda versi ceritanya, ya kan, Ilham nyeritain saya ngelihat dia berzina di Pik, misalnya di Pik. Kemudian Holika, saya menyaksikan dia berzina di Taman Anggrek. Dicambuk dua-duanya nih, serius teman-teman. 4 orang itu karena nggak sesuai, nggak sinkron ceritanya, dicambuk. Walaupun 4 orang ini saksi yang adil gitu kan, mereka adalah orang yang soleh, meruahnya baik, tapi nggak diterima persaksian yang nggak sinkron kayak gini. Adalah dalam kajian hadis teman-teman ya, hadis itu bakal dinyatakan sahih kalau perawinya adil. Karena memang kata adil ini mewakili semua muruah baik. Orang akhlaknya bagus, adil. Orang jujur dalam berdagang, adil. Orang yang takut sama Tuhan ya, adil. Kata adil memang bisa mewakili segala kebaikan apapun ya. Adalah. Itu masih syarat-syarat umum yang mesti ada dari seorang saksi.
Sekarang kita beranjak ke syarat khususnya. Yang pertama, al-asolah. Saksi itu ketika menyaksikan perzinahan mesti secara langsung. Artinya nggak boleh via ini ada teman-teman ya, mata kepala langsung, nggak boleh pakai perantara gitu kan. Makanya CCTV nggak boleh kamera, nggak boleh hidden cam, karena memang hari ini banyak ya kamera kayak gitu di mana-mana. Dan ketika ini pengen dijadikan sebagai persaksian, kalau dalam hukum Islam mesti nggak diterima. Yang ketiga, menyegerakan dalam bersaksi. Kita nggak boleh melihat perzinahannya hari ini, ya, kemudian ngelaporinnya tahun depan, bulan depan. Apa konsekuensinya kalau kita tunda seperti ini? Apa? Nah, yang pertama mungkin bakal berubah versinya, bakal lupa detail ceritanya. Yang kedua, mungkin ketika dia laporkan setahun kemudian dan sebulan kemudian, ini niatnya udah berbeda gitu loh. Dia udah punya semacam grudge khusus, udah punya dendam khusus sama si pelaku, akhirnya baru dilaporin hari ini. Tapi ketika dia fine-fine aja, nggak punya permusuhan apapun sama si pelaku, ya udah nggak usah dilaporin lah gitu. Masih CS. Ketika dilaporkannya setahun kemudian, nih si hakim bisa menilai ini udah ada masalah nih. Antara dia sama pelaku udah ada masalah. Makanya baru dilaporin belakangan. Maka kata Imam Abu Hanifah, syarat khusus seorang saksi mesti melaporkan kejadian itu secara langsung. Yang keempat teman-teman, antara pelaku sama saksi yang melaporkan nggak boleh punya histori permusuhan. Histori permusuhan, histori utang piutang, ya, histori persaingan, rivalitas barangkali. Karena kalau punya sejarah kayak gini, ada kemungkinan ya si syahid, si saksi melaporkan pelaku hanya karena tadi kebencian, atau dia pernah dihutangin sama dia belum dibayar utangnya, itu mendingan mati aja dia lah, gue laporin ke sini. Serius, akhirnya dia laporin, meninggal kan. Ya, nggak boleh ada sesuatu motif yang tersembunyi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita rangkum semuanya ya, dan dengan segala hadis yang kita bacakan tadi, kira-kira mungkin nggak ditegakkan hukum rajam hari ini? Kalaupun ada hukum rajam di undang-undang kita, diberlakukan hukum rajam gitu, tapi prakteknya sebagaimana runyam di zaman Rasulullah dulu, nggak mungkin ditegakkan kalau orangnya nggak ngaku langsung. CCTV nggak boleh, saksi mesti 4 orangnya mesti adil, mesti ngeliat secara langsung, nggak boleh ditunda-tunda pelaporannya. Kalaupun hukum itu ada di negara kita yang katanya pakai Pancasila ini, itu insya Allah cuma jadi pajangan teman-teman. Karena pada prakteknya di zaman Rasulullah hanya terjadi karena pengakuan. Maksud saya gini, jangan keburu reaktif, jangan keburu reaksioner ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang barbar. Islam adalah agama yang sangat belum memanusiakan manusia. Buktinya apa? Ada hukum potong tangan. Dengarnya ngeri gitu, serius. Ngebayangin orang tangannya dipotong, ya Allah, Robi gitu kan. Ngebayangin orang dihukum rajam. Tapi itu di atas kertas teman-teman. Karena budaya Arab saat itu ya budaya yang keras. Dikit-dikit Al-Quran mengancam orang Arab yang gak mau masuk Islam, yang masih kafir, yang masih menentang Rasulullah. Umirtu an uqatilan nas bahasanya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bayangin, perang. Tantangan Rasulullah, tantangan Allah Subhanahu wa taala hari itu untuk orang-orang yang menentang Islam, perang. Kenapa? Karena memang orangnya keras-keras. Ya. Al-Quran berusaha berdialog, berusaha berdamai dengan kenyataan bahwasanya orang Arab hari itu bukan orang Bogor gitu ya, orang Sunda yang marahnya aja, masih ada alus-alusnya gitu. Terus mereka lagi marah loh. Orang Sunda masih marah, masih pakai nada-nada yang permisif. Siapa aing. Tapi orang Arab teman-teman, mereka marahnya suaranya tinggi gitu kan, karena memang iklim yang membuat mereka kayak gitu. Udaranya panas, orangnya ya kasar-kasar juga. Maka apa yang ditawarkan oleh Al-Quran berusaha berdamai, berkaca sama kenyataan tersebut. Konsekuensi dari perbuatan mereka pun keras-keras. Dalam tatanan praktek, hukum potong tangan teman-teman. Di sini kan kita tahu bahwasanya sahabat itu ya copy paste-nya Rasulullah. Mereka berusaha meniru Rasulullah gitu. Tapi ketika terjadi orang yang mencuri, jadi pencurian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, Umar lihat dulu.
Orangnya mampu nggak? Kenapa dia mencuri gitu? Umar nggak melangkahi pengalaman dan aspirasi si pencuri. Ketika Umar tahu bahwasanya orang yang mencuri ini adalah orang yang miskin papa gitu kan, dan tetangganya hidup dengan kaya raya, dengan segala harta yang mereka miliki, yang Umar hukum justru tetangganya. Nggak ditegakin tuh hukum potong tangan sama si pencuri. Ini teman-teman ya, berlaku adil dalam menegakkan hukum. Jangan sampai nanti nih udah jadi Ustadz Holika, Ustadz Juwaini gitu kan, ada jamaah yang nanya nih, Ustadz, apa hukumnya orang yang berzina? Rajam. Bayangin teman-teman, di mana letak rahmatan alamin Islam kalau kayak gitu? Perlu kita pertimbangkan dulu konteks. Perlu kita pertimbangkan dulu apa story yang dia punya gitu. Dia membawa cerita apa? Selalu biasakan untuk mendengar. Karena saya yakin teman-teman 4-5 tahun ke depan nih, ini ulama semua kan insya Allah. Ya. Dan di antara negara muslim yang menegakkan hukum rajam itu cuma Iran, yang punya tata cara, dijelasin tata caranya secara detail gitu. Oke, kita kumpulin nih orang-orang yang bermasalah hari ini di hari Jumat, kemudian di lapangan sekian yang lemparin adalah orangnya ini yang biasa buat algojonya gitu ya. Batunya juga kita pilihin gitu kan yang kira-kira bisa meninggal dalam beberapa kali lempar aja. Karena memang apa ya, bahkan dalam hukum pun gitu, kata Umar bin Khattab, kita mesti lemah lembut. Apa hadisnya? Rasulullah tuh nggak bakal mengasah kambing ya, mengasah kambing. Maaf. Rasulullah nggak bakal mengasah pisau di depan kambing yang tergeletak, teman-teman. Bayangin teman-teman yang ada kambing diikat di depan matanya, dia ngeliatin pisau, dia asah. Itu stres dia. Dagingnya juga gak enak ntar, ya, saking stresnya. Maka Umar kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta gitu kan. Kita bertakwa kepada Allah itu dalam hal apa aja. Dalam hal menghukum orang pun ya bertakwa. Kalau emang mesti dirajam, pilih batu yang bikin cepat dia meninggal. Dan hukum penggal yang katanya barbar juga dalam Islam, teman-teman, itu hukum yang paling ringan sejatinya. Ditembak orang itu ada sepersekian menit supaya sampai dia mati gitu, kalau bukan di jantung ya. Disetrum apalagi, digantung apalagi, luar biasa. Tapi dipenggal, kata para ahli kedokteran kontemporer ya, itu rasa sakitnya sepersekian detik, teman-teman. Sekejam-kejamnya kepala menggelinding, tetap aja kayak cuma sepersekian detik, sering gitu. Kalau pedangnya tajam ya, karena langsung putus syaraf-syaraf dari otak ke badan-badan yang ngerasain sakit, ke tangan, ke kaki. Tapi ditembak, disetrum, digantung, yang katanya lebih manusiawi, justru luar biasa peliknya, luar biasa pedihnya, sakitnya. Apa ya? Lip service. Cara Allah Subhanahu wa taala, cara Islam, cara syariat kita untuk mengancam, menakut-nakuti orang Arab yang juga keras hari itu dengan hukuman-hukuman yang setimpal kayak gitu. Oke? Dan ini pamungkasnya, teman-teman. Nah, insya Allah ini poin terakhir. Kafarat untuk orang yang berzina berdasarkan hadis yang kita bahas tadi, apakah cuma dengan cara dirajam? Redemption, penebusan buat orang-orang yang berzina, apakah cuma dirajam? Enggak. Rasulullah bilang, lihat di hadis itu, tubi ilallah, istaghfirillah wa tubi ilallah. Andai dia melakukan itu, insya Allah cukup. Allah yang maha tahu, Allah yang lebih berhak untuk menerima taubatnya. Tapi karena tadi si perempuan, si laki-laki itu punya rasa bersalah yang gak terbendung lagi, yang dia gak bakal bisa tidur kalau dia gak dirajam gitu kan, dia gak ngakuin itu ke depan Rasulullah, maka mereka lebih prefer, lebih memilih dirajam. Tapi nanti teman-temannya ketika ditanya hukumnya, barangkali ketika menjadi seorang alim di kampung halamannya gitu kan, jangan sekali-kali melangkahi cerita, pengalaman, aspirasi orang yang bertanya. Bahwasanya penebusan kafarat untuk orang yang berzina itu tidak, atau malah bukan cuma dengan hukum rajam. Bisa hanya dengan sesimpel bertaubat, ya, menangis kepada Allah di sudut sepertiga malam gitu kan, di sudut ruangan kamarnya sendiri. Dan insya Allah ini lebih manusiawi, lebih rahmatan lil alamin. Sampai di sini ada pertanyaan? Maka teman-teman yang mau ditanya, yang mau didiskusikan, sharing ya. Karena saya yakin nih, karena memang udah mahasiswa, kajian-kajian seperti ini ibarat menggarami air laut.
Teman-teman udah asin semua insya Allah. Nggak perlu saya asinin lagi, sia-sia serius. Saya ini ibarat membawa petromak di siang hari. Insya Allah teman-teman udah terang mukanya tuh. Ustadz Holika, Ustadz Nurul gitu kan, terang-terang semua mukanya nih. Bang, nggak ada pertanyaan? Bang, nggak? Boleh dikasih mic itunya nggak? Afwan ya? Sandi ya? Maaf Sandi, maaf. Bendung gitu, ngerasa dosanya tuh besar banget gitu, makanya dia mau dirajamkan seperti itu yang Ustadz maksud yang di hadis itu. Nah, kalau itu terjadi di masa sekarang itu gimana? Nah, ya, hari itu mereka ngelaporinnya ke siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah kompas moral, bahkan pusat pemerintahan yang ada hari itu gitu. Selain seorang nabi, beliau juga seorang kepala negara pastinya kan. Kiasnya ketika ada orang yang mengaku raja hari ini, ngakunya ke siapa? Yang mengaku berzina, Afwan? Ngakunya ke siapa? Polisi, hakim, siapapun yang berwenang hari ini gitu. Karena teman-teman, pemberlakuan hukum tersebut tidak akan mencapai maslahat kalau ternyata ulil amri di negara kita tuh nggak setuju sama itu. Bayangin kalau misalnya ada hari ini ada orang yang kekeh dirajam gitu kan. Kemudian ya sebagaimana di zaman Rasulullah dulu, itu live boleh disaksikan sama orang lain buat iktibar, buat dijadikan pelajaran. Ketika banyak mayoritas yang nggak menyetujui ini gitu, dan pemerintah juga ternyata nggak setuju, ini diberlakukan hanya sama kepala RT misalnya, ketua RT, ketua RW kampung sempat, apa konsekuensinya? Chaos. Ya, warga lain, pemerintah mungkin bakal mengutuk ini gitu. Akhirnya maslahat nggak tercapai. Maka kiasnya adalah karena hari itu orang yang melapor izin ke Rasulullah, mengadunya ke Rasulullah sebagai kepala negara yang ada hari itu, hakim, kodi, sekaligus kepala negara. Maka hari ini ketika ada orang yang pengen menebus dosanya dengan rajam, diberlakukan dengan hukum-hukum yang tegak hari ini, dan ngelapornya kepada pusat pihak yang berwenang hari ini juga. Ya. Ini hemat saya insya Allah. Semoga terjawab ya. Apa pertanyaan lain? Teman-teman kedengeran nggak? Enggak ya? Enggak. Saya udah memasang paling tajam kayak ini. Saya berusaha menajamkan indera serius. Cuma belum kedengeran juga. Boleh maju dikit nggak apa-apa? Afwan di sini nih, samping Vika nih. Pak Ustadz kan misalkan terjadi di zaman sekarang, berarti kita harus lapor mengikuti hukum yang berlaku. Dan menurut saya menurut saya Ustadz ya, hukum yang berlaku saat ini maksudnya tujuan rajamnya untuk pelajaran bagi yang lain. Sedangkan hukum sekarang tuh tidak ada pelajaran bagi yang lain seperti itu. Itu gimana solusinya? Nah, teman-teman, yunfau minal ard, hukum penjara yang sekarang mainstream ya di negara-negara maju termasuk Indonesia. Kan kita mainstreamnya penjara ya, mencuri penjara, memegal penjara, korupsi penjara gitu. Kita mungkin kalau ngelihat mendengar gitu ya, hukuman penjara tuh kayak lebih ringan pastinya, lebih ringan, lebih santuy kan, cuma di penjara doang gitu ya, daripada hukum rajam, daripada hukum potong tangan. Tapi di sini pernah nggak ada yang main ke lapas? Saya tanya. Lapas tuh, bahasa halusnya. Ada nggak yang pernah main ke penjara? Saya yakin nih teman-teman yang biasa, bahkan yang udah biasa di pesantren, itu di penjara nggak betah, bahkan cuma 6 jam gitu, serius. Itu baru dari segi tempat, belum lagi dari segi pergaulan. Ada superioritas di situ. Ditanya kan, kayak di film SpongeBob itu, ente masuk penjara karena apa gitu? Siap-siap kalau cuma karena maling ayam gitu, yang ringan-ringan ya, karena ngejamret orang, bukan karena pembunuhan gitu ya, jadi kacung di penjara dan selama-lamanya bakal tersiksa. Namanya jadi kacung gitu kan, disuruh terus. Apalagi nauzubillah teman-teman ya, orang-orang yang keren-keren serius, orang-orang yang ganteng-ganteng di penjara, tersisanya 2 kali. Karena apa? Karena banyak kelainan seksual di penjara. Saya yakin kalau dibanding hukum yang bisa menjadi iktibar seperti rajam, penjara yang nggak ada apa-apanya. Karena yang namanya rajam, orang disaksikan dilipukin batu kan, ngelihat itu siapapun bakal bergidik, bakal takut.
bakal tremor langsung, nggak bakal mau melakukan zina gitu. Dia bakal terpatri, kalau saya berzina saya dirajam. Tapi jangka panjangnya orang yang di penjara itu lebih merusak mental teman-teman. Serius. Makanya banyak orang yang setelah keluar dari penjara itu berubah gitu kan, karena memang di penjara seberat itu. Kita tahu di penjara dari film gitu kan, cuma masuk ke ruangan sel yang sempit kayak gitu, satu kamar mungkin 2 orang. Tapi kita gali lebih dalam, itu banyak yang terjadi teman-teman. Sering kan nonton film-film Hollywood gitu, nonton film-film yang menyatakan bahwasanya karena di penjara cuma laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kelainan seksual itu ada. Terutama buat orang yang keren-keren nih, kayak nggak boleh saya sebutin lah. Ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai di penjara. Oh, kok gitu nasihatnya? Semoga terjawab ya. Di sini kita bukan membandingkan lebih berat mana, lebih bagus itibar mana, hukuman rajam sama penjara. Tapi andai rajam itu ada hari ini, insya Allah penjara juga nggak kalah menyiksanya gitu buat para pelaku. Baik. Ada pertanyaan lain? Dari ikhwan nih. Saya nggak tahu kenapa ketika saya mengambil di kelas juga pasti pertanyaan dimulai dari akhwat terus. Nggak ada yang mulai ikhwan. Bangga? Syarif ya? Taufik? Apaan Taufik, apaan? Sering-sering aja. Nah, Dari pemahaman yang Ustaz berikan tadi kan, kita mengambil juga bahwasanya Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Dan sendiri bahkan tidak mengharapkan rajam itu ada dari ada redaksi hadis-hadis tadi. Namun saya pernah kajian itu dari Tuan Ustaz dan almarhum, semoga tetapkan beliau. Beliau pernah bercerita ketika orang berzina tidak mengakui kesalahannya, beliau dianggap seperti mayat yang berjalan. Beliau menjelaskan dari hadis ini tadi, menggambarkan seperti itu. Namun beliau bilang juga bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan walaupun sekelas berzina, kalau kita bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Beliau mengkiaskannya dengan seorang penzina aja ketika memberi minum seekor anjing belum jadi ahlu surga. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana konteks zina itu dengan landasan dalil yaitu wala taqrabuz zina? Janganlah engkau dekati zina. Yang sekarang orang bilang ketika menonton itu udah katakan zina, atau setan dengan lawan jenis sudah berzina gitu, Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena memang zina ini termasuk jarimah ya, termasuk jarimah yang ada hadnya, yang ada hukuman dijelaskan secara detail gitu, cambuk, rajam. Kita lupa gitu sama dosa-dosa yang lebih superficial, lebih dangkal dari itu. Padahal dalilnya di Al-Quran apa tadi kata Taufik? Wala taqrabuz zina, mendekati gitu kan. Maka dalam kaidah usul fiqh, mafhumul muwafaqahnya mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu. Apa definisi mendekati? Boleh dijelasin nggak kegiatan-kegiatan hari ini yang mendekati zina? Apa aja? It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Kita diskusi. Saya nggak pengen jawaban tuh sifatnya dari saya ke teman-teman gitu. Saya pengen dari teman-teman juga. Holika. Kenapa? Jangan sekarang nanya tadi aturan. Saya lagi diminta jawaban ini. Ustaz Alia, mendekati zina tuh ngapain aja sih? Nonton? Drakor nggak? Hah? Drakor juga? Nggak boleh berarti drakor? Saya teman-teman jadi ingat kata-kata Cak Nun, serius. Tahu Cak Nun ya? Emma Najib. Beliau pernah bilang kalau ada orang hidup di zaman Rasulullah dulu, yang katanya balatun thayyibah tadi, mereka hidup di sana kemudian sholat sholat ratusan rakaat per hari, itu biasa teman-teman, biasa serius. Tapi ada orang hari ini nih, kita yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan merkuri kekeruhan gitu kan, kita bisa sholat 5 waktu aja itu udah amat terpuji. Jangankan buat sholat rawatib, sholat 5 waktu aja udah terpuji banget. Di zaman kita ini, jangankan buat melawan arus, tegak bertahan aja udah oke gitu.
Maksudnya hari ini teman-teman kalau bisa menghindari dosa-dosa yang luar biasa tadi, kemudian masih melakukan dosa-dosa kecil, kalau kita kategorikan itu sebagai dosa kecil ya, kata sebagaimana tadi Ustaz Alia nonton gitu kan, saya termasuk orang yang berusaha tasamuh, berusaha bukan ngebolehin ya nggak apa-apa lah gitu sekali-kali gitu kan, nonton Squid Game, nggak apa-apa Squid Game ya, Squid Game Ustaz Alia nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman tuh, kata Ustaz Alia nggak apa-apa Squid Game. Yang nggak boleh mungkin ini Descendant from the Sun ya. Oh nggak ada yang tahu. Intinya teman-teman, kalau kita pengen ejawantahkan kata mendekati zina itu pasti banyak variannya. Saya yakin. Bukan cuma pacaran, bukan cuma kayak deket-deketan sama perempuan, itu mau yang udah biasa gitu, yang udah sering terjadi. Tapi kalau ulama-ulama yang paling waro, sebagaimana tadi gurunya Taufik, pasti saking hati-hatinya, ya termasuk ngedengerin musik yang nggak beres gitu kan, bagus. Kemudian nonton film yang nggak jelas juga. Tapi lagi-lagi karena kita memang hidup di akhir zaman, berkubang sama hal yang kayak itu bukan wajar ya. Itu kayaknya udah pasti terjadi gitu. Jangan sampai kita yang nggak melakukan itu sama sekali kemudian merasa sok cuci sama teman-teman yang nonton, yang dengerin musik. Ini aja poinnya. Semoga menjawab Taufik ya. Bang, teman-teman ada pertanyaan lain nggak? Terakhir insya Allah. Dan saya harap setiap kajian ya, ini ramai kayak gini luar biasa serius. Jadi masjid ini hidup gitu. Ketika ada orang yang kebetulan nih, masyarakat gitu atau orang yang lagi lewat di Al-Anwar kemudian mampir ke sini pas asar ada kajian, akhirnya mereka setiap asar ada kajian di Al-Anwar, rame gitu. Nah, jadi sebuah, nanti yang ngisi di sini nggak melulu dosen serius teman-teman. Ustadz Nizam, Ustadz Mualim, Ustadz Jaka yang nanti di sini tuh cuma pemantik aja. Kedepannya kalau udah semester 5 nih nanti, karena memang abang-abang kita yang semester 5 tuh angkatan pertama ya, jadi mereka terlalu berat kalau kita suruh ngisi di sini. Nanti yang ngisi insya Allah Ustadz Khalika, Ustazah Nurul ya, Ustazah Alia, insya Allah digilir nanti ganti-gantian. Kalau khutbah Jumat udah khutbah Jumat. Jadi masjid ini nih sebagai wadah teman-teman, terutama anak IAT sama IHA ya, untuk berekspresi pastinya. Ustadz yang sering ceramah di sini nih Ustadz Wildan, kenal ya? Ustadz Harfin, udah kondang beliau. Mau kondang lagi, kondangan Ustadznya. Oke, luar biasa. Insya Allah berarti udah paham semua tentang hukum rajam ya. Ini teman-teman selalu objektif, selalu adil, selalu bijaksana ketika menjawab pertanyaan apapun dari teman-teman kita yang kurang paham agama. Oke? Wa taufiq illa billah, ilahi atawakkalu wa ilaihil unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.